Oke teman-teman, jadi selamat datang ya di sesi kita hari ini. Nah, di sesi kelima sama 6 ini kita bakal belajar tentang BST atau Binary Search Tree ya. Jadi karena sesi 5 sama sesi 6 ini sama materinya, aku gabungin di satu video ya teman-teman. Nah, mungkin kalian kan bakal belajar juga ya tentang apa itu BST dan cara kerjanya di kelas teori ya, di kelas teori. Jadi di kelas lab ini aku cuma ajarin codingannya aja dan biar cepet itu aku udah coding BST-nya, nanti kalian bisa langsung ikutin aja sambil di rumah ya. Sambil pause videonya ngikutin terus dari penjelasan aku. Nah, jadi BST ini adalah satu binary search tree ya. Tree yang punya dua children di setiap node-nya. Jadi aku bikin struct node, dia tuh punya atributnya apa aja bebas. Di sini aku bikin nama sama umur aja dua. Sama dia punya node pointer left sama pointer right, ngegambarin anak kiri sama anak kanannya. Terus aku bikin satu helper function yang bakal nge-return satu node pointer. Basically dia dipakai buat alokasi memori ya, teman-teman ya. Dia menerima constant char pointer name sama integer age, atribut yang sesuai dengan yang aku buat di atas ini. Terus di situ, habis itu aku copy data-datanya, aku malok juga. Ini kayak biasa lah ya, kayak di sesi sebelumnya di linked list dan di struktur data lainnya pas kita alokasi memori secara dinamis. Jadi helper function ini aku bikinnya sesuai sama struct-nya. Nah, kalau udah, sekarang kita kan mau ngelakuin insertion ya. Nah, insertion ini itu kita karena ya sesuai dengan properti BSD yang akan kalian pelajarin di kelas teori ya. Kalau misalnya lebih kecil kan ke kiri jadi anak kiri, kalau lebih besar jadi anak kanan. Jadi kita lihat aja nih. Kita akan secara rekursif. Basically kalau misalnya node-nya itu nol, artinya kita udah mentok, ya berarti kita langsung return aja. Tapi kalau misalnya belum belum mentok, ya kita cari. Kalau misalnya dia lebih kecil, berarti kita insert ke anak kirinya. Kalau lebih besar, kalau enggak, lebih besar atau sama dengan ya, kita insert ke anak kanannya kayak gini gitu ya. Terus di akhir ini kita return note-nya aja kalau misalnya nggak ketemu cache-nya. Nah, sekarang kalau udah kalau udah kita akan bakal ke print tree. Nah, di sini aku print tree-nya tuh sesuaiin sama depth-nya ya, kedalaman dari tree-nya. Buat tahu aja tree-nya tuh berapa dalam, nanti bakal aku tampilin ya. Kalau ini aku coba jalin dulu deh. Aku bikin aja udah sama dengan nol. Misalnya aku mau insert 10 gitu ya. Sorry, ini berarti aku mau bikin dia argumennya kan satu node pointer ya. Berarti create node aja namanya ASD terus 10 deh gitu ya. Terus ini aku insert 3 kali. 10, 20, terus 30 misalnya gini. Nah, ini kalau aku bikin gini dia bakal sorry, aku baru insert ya. Kita coba print tree-nya dulu. Print tree kayak gini. Sorry. Kita kayaknya perlu root sama depth-nya ya. Ini aku share 0 sama 0 aja. Nah, sekarang harusnya tuh, nah, dia ngeprint nih sesuai dengan kedalaman dari tree-nya ya teman-teman. Aku rekursif, aku bikin gitu buat kelihatan tree-nya. Karena di sesi depan kita akan belajar tentang AVL tree ya. Dimana AVL tree ini tuh bakal kita bikin tree self balancing. Makanya aku bikin algoritma ngeprint tree-nya. Itu aku bikin sampai dalam dan akhirnya aku mau ngeprint depth-nya juga. Gitu ya. Nah, terus di kelas teori kalian juga masih belajar tentang pre-order, in-order, sama post-order reversal kan ya. Nah, di sini juga aku tambahin juga pre-order berarti kita mau ke print dulu terus ke kiri. In order berarti kita mau tentunya ke kiri dulu baru print. Post order kalau kita mentok ke kiri mentok ke kanan baru kita print ya. Sesuai dalam kelas teori pasti kalian belajar juga. Nanti diajarin sama dosennya lah ya. Nah, ini untuk searching, node pointer searching nanti kita mau cari, berarti kita harus traverse satu BST-nya. Kalau misalnya kecil kita kalau sama dengan berarti kita return node-nya atau kita ketemu. Kalau kita ke kiri, kalau misalnya lebih kecil, ya search node punya left, kalau kita mau ke kanan, maka di sini return search node punya right gitu ya. Terus untuk update, kita search dulu, kalau misalnya ketemu, baru kita ganti namanya, gitu ya. Ini ya update aja, kayak semacam, ya kalau kalian ngerti cara mainin pointernya, ngerti cara searching, pasti kalian bisa juga lah, mau update apapun gitu ya. Jadi paling, nanti kalau ada yang bertanya, langsung tanya aku aja. Nah, ini buat remove itu ada 3 case ya teman-teman ya. Pertama kalau misalnya dia itu null, notnya null, berarti kita return null, karena basically kita udah mentok nih, antara pas recursive kita mentok, atau basically rootnya ini null, kita gak ada data di dalam tree-nya, gitu ya. Terus kalau misalnya H lebih kecil, berarti kita mau cari ke kiri. Not punya left sama dengan remove. Kita mau cari ke kiri. Kalau lebih besar, kita mau cari ke kanan. Kebalikannya aja.
Terus di sini case-nya adalah kalau misalnya dia nggak lebih kecil dan nggak lebih besar, artinya kan dia sama dengan ya. Nah kalau dia sama dengan, berarti kita cek lagi. Dia punya eh no children, satu children atau dua children. Kalau misalnya dia nggak punya anak sama sekali ya di sini, ini case nggak punya anak, berarti kita free aja langsung set ke nol. Tapi kalau dia punya satu anak, berarti anaknya harus gantiin parentnya. Jadi kita free node-nya, kita ganti node-nya ke anak kiri atau anak kanannya. Gitu ya, tergantung dia punyanya apa. Nah, kalau misalnya enggak, kita mesti cari antara anak anak terkanan yang paling kecil atau anak kiri yang paling besar. Maka di sini aku cari anak kiri yang paling besar. Ya, aku mulai dari yang punya left, aku cari ke kanan terus. Nah, pas ketemu, kita update angkanya, terus kita remove anak kirinya, gitu ya. Nah, ini biasanya kalian bakal belajar juga di kelas teori harusnya. Ini cara code-nya aja. Paling nanti kalau ada pertanyaan mengenai code-nya, bisa tanya aku aja ya, bisa post forum aja. Paling gitu ya teman-teman, makasih ya.